Nah, kita minggu ini, saudara ya, kita akan masuk sebuah tema yang baru, di mana kita di bulan-bulan sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana untuk menjadi sebuah gereja. Ya, gereja adalah tempat di mana kita dikuduskan, diproses, dimuridkan, diajar kebenaran firman Tuhan, sekaligus selanjutnya kita dilatih. Nah, kita harus tahu bahwa tujuan semuanya itu adalah untuk akhirnya kita bukan hanya asik di dalam diri sendiri, ya, bukan asik dengan segala berkat dan kebaikan Tuhan yang kita nikmati di dalam gereja. Bukan, tapi seharusnya kita membawa berkat itu. Kita membawa kasih Tuhan itu. Kita membawa kebenaran Tuhan itu keluar sana. Untuk selanjutnya kita menjadi berkat bagi kota kita. Jadi senggol kanan kirinya saudara bilang kita harus keluar, ya. Kita harus keluar, kita nggak bisa asik di dalam aja, kita harus keluar. Nah ini yang akan kita pelajari selama 1 bulan ini saudara ya. Saya beri judul tema saya hari Minggu ini, sekaligus ini tema sebulan kita, yaitu From the Church to the City. Bagaimana Tuhan itu menghendaki kita untuk memakai kehidupan kita sebagai gerejanya. Dan kita harus tahu, kalau setiap kali kita sebut gereja, gereja itu bukan organisasi, gereja itu bukan gedung, gereja itu adalah saya. Ya, jadi tepuk-tepuk dadanya sendiri bilang gereja itu adalah saya. Tuhan memanggil saya untuk saya bisa keluar dan menjadi berkat bagi kota saya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 4 sampai 9. Saudara ya, kita akan baca sama-sama. Saya akan baca ayat yang genap, saudara bisa bantu saya baca ayat yang ganjil? Oke, kita mulai saudara ya. Yeremia 29 ayat 4 sampai 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada, ini saudara garis bawahi, ini karena ini penting saudara. Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Oke, pembuangan saudara ya, bukan liburan, bukan vacation, ya, bahkan bukan pelayanan misi saudara ya, pembuangan. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Garis bawahi kata itu juga. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi di ayat 1 tadi kita udah lihat, bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan. Di ayat ke-7 kita jadi tahu siapa yang ada di balik semua itu saudara. Siapa saudara? Tuhan sendiri. Jadi sesuatu yang kesannya itu seperti sebuah pembuangan. Sesuatu itu yang kesannya itu seperti hal yang tidak nyaman, tidak enak. Ternyata Tuhan itu masih berdaulat di atasnya. Tuhan masih punya rencana di atasnya. Tuhan punya panggilan dan misi bagi bangsa Israel, even bahkan di tengah-tengah pembuangan mereka. Ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat 9. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar tentang 3 hal saudara ya. Dan saya percaya 3 hal ini adalah 3 pokok prinsip yang kita ini harus mengerti tentang Tuhan. Dan 3 hal itu yang menjadi framework atau kerangka atau tulang punggung di dalam hati misi kita sebagai gereja. Oke, 3 hal itu adalah ini. Yang pertama, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita akan lihat itu dari ayat yang keempat. Lalu yang kedua itu kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dari ayat 5 sampai 7. Dan yang ketiga baru kita akan melihat kehendak Tuhan atas hidup kita. Dari ayat 8 sampai 9. Nah kita mulai dari yang pertama. Kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Cerita yang baru kita dengar tadi, yang baru kita baca bersama-sama. Itu dimulai dengan suatu kalimat yang berbunyi seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nah, saya harus memulai dengan mungkin menceritakan kepada saudara sedikit tentang background daripada cerita ini, saudara ya. Kalau saudara itu baca khususnya di Perjanjian Lama, maka saudara itu akan memperhatikan sebuah cycle, saudara.
atau sebuah dinamika hubungan antara bangsa Israel dan Tuhan. Oke? Nah ceritanya ini kayak orang lagi pacaran itu yang on off. Ya ini saya pakai konteks sehari-hari saudara ya. Kalau saudara ingat bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih Allah. Handpicked. Tuhan sendiri dengan tangannya itu yang memilih dan menetapkan bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya. Dan mereka ini adalah bangsa yang begitu diberkati Allah, dikasihi Allah. Dan Allah itu punya rencana yang begitu besar atas bangsa Israel untuk memakai bangsa ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tapi kalau saudara itu tahu ceritanya, apa yang terjadi saudara bangsa Israel ini mirip sama kita saudara. Bangsa Israel ini begitu terpesona dan begitu terlena dengan segala kebaikan dan berkat Tuhan. Gak lama setelah itu bangsa Israel ini mulai meninggalkan Tuhan. Mulai lupa sama Tuhan. Dari bangsa yang diberkati menjadi penyembah-penyembah berhala, saudara. Jadi Tuhan begitu baik diberkati, bangsa Israel ini lupa sama yang ngasih berkat, malah menyembah berkat-berkatnya. Nah mirip sama kita ya saudara ya. Kita suka gitu kan? Wah kita doa sama Tuhan, Tuhan tolong berkati bisnisku. Setelah bisnis kita diberkati apa yang terjadi saudara? Kita berkati bisnisnya, kita lupa sama Tuhannya. Kita doa minta pasangan hidup. Tuhan tolong berikan aku pasangan hidup yang daripadamu. Aku udah lama gak pacaran, kasih aku pacar. Lalu apa yang terjadi saudara? Kok udah lama gak kelihatan di gereja ya? Kok udah lama gak pelayanan ya, kemana aja? Wah aku lagi asik sama pacarku. Jadi menyembah pacarnya, lupa sama Tuhannya. Tuhan aku pengen punya anak. Aku udah menikah lama, aku udah gak punya anak lama ini. Aku pengen punya anak, berikan aku anak. Setelah dikasih Tuhan anak, apa yang terjadi? Kok lama bu, gak kelihatan di gereja pak? Kok lama ya, kok pelayanan cuti lama sekali pak? Gak balik-balik, kok komsel gak kelihatan? Iya, maaf pastor, sekarang repot ngurus anak. Sudah bisa ngeliat ya? Dari bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang menyembah berkat-berkatnya dan lupa kepada sang pemberi berkat. Dan cerita itu mirip sekali sama cerita kita sekarang. Dan itu yang terjadi saudara dengan bangsa Israel. Cycle itu kalau saudara baca di perjanjian lama adalah sebuah cycle yang berulang-ulang menjadi dinamika hubungan Tuhan dengan bangsa yang dikasihinya ini. Nah apa yang terjadi? Setiap kali bangsa Israel ini mulai lupa sama Tuhan, yang terjadi adalah gini saudara. Tuhan mendidik dan menghajar bangsa Israel. Saudara ingat ya di perjanjian baru ada ayatnya. Anak yang kukasihi apa saudara? Kudidik dan kuhajar. Nah apa yang seringkali Tuhan tuh lakukan sebagai cara dalam mereka itu mendidik, menghajar bangsa Israel. Meluruskan hati mereka tuh yang belok kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tuh seringkali memakai bangsa-bangsa lain untuk memproses bangsa Israel. Tuhan mengizinkan untuk bangsa-bangsa lain itu menindas Israel. Menjajah Israel. Supaya Israel itu kembali ingat kepada Tuhan yang memberkati mereka dan memelihara mereka. Nah, cerita ini saudara adalah salah satu dari masa tersebut. Pada waktu kita baca cerita ini dan cerita ini mulai dengan kalimat seperti ini kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka lupa sama Tuhan mereka. Mereka lupa sama Allah mereka. Lalu Tuhan mengizinkan proses ini terjadi. Mereka dibuang dari Yerusalem kepada Babel. Nah tapi yang menarik adalah di sini saudara. Kalau saudara dan saya jadi Tuhan, maka mungkin firman ini akan berlanjut seperti ini. Sekarang, karena kamu sudah aku buang, karena kamu khianati aku, karena kamu lupa sama aku, karena kamu bersinah daripada aku, karena kamu menyembah berhala, kamu lebih ingat berkat-berkatku daripada aku yang memberikan berkat. Maka sekarang kamu di bangsa di mana kamu aku buang, menderitalah. Susah lu sana lu. Biar kapok, biar tobat. Benar gak saudara? Kalau saudara dan saya jadi Tuhan, mungkin itu yang kita lakukan. Tapi kalau saudara baca ceritanya tadi, ini sesuatu yang menakjubkan saudara. Bahwa di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi pada waktu itu, Tuhan gak bilang seperti tadi. Tapi Tuhan tuh seakan-akan bilang seperti ini. Aku masih setia kepadamu. Bahkan, perhatikan baik-baik. Tuhan masih berfirman kepada mereka. Tuhan masih cari mereka. Tuhan masih hadir dalam kehidupan mereka. Bahkan di ayat ke-5 sampai ke-7 kita bisa melihat Tuhan masih memelihara dan menjaga mereka sedemikian rupa. Bahkan kalau saya boleh kasih pakai bahasa yang lebih jelas lagi. Tuhan masih memberkati
mereka. Dan seakan-akan Tuhan tuh pengen bilang seperti ini, saudara. Saya pengen memulai sharing saya hari ini. Bagaimana cara Tuhan menguatkan mereka? Bagaimana cara Tuhan itu untuk memberikan kepada mereka suatu harapan di tengah-tengah situasi mereka yang seperti itu? Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan mereka. Dan saudara tahu cerita ini, saudara, ayat 4-9 yang barusan kita baca ini adalah sebuah konteks, sebuah background story dari sebuah ayat yang saya percaya saudara semua pasti tahu ayat ini. Kita suka ayat ini, kita paling sering pakai ayat ini untuk kita kasih selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Saudara tahu ayat apa itu? Yaitu Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sehingga lain kali saudara pakai ayat ini, lain kali saudara kirim ayat ini buat orang lain, saudara jadi tahu konteksnya ya. Ayat ini seharusnya adalah ayat yang kita khotbahkan kepada diri kita sendiri. Pada waktu kita menghadapi masa-masa di mana seakan-akan masa-masa itu begitu sulit dan tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga kita harus mengingatkan diri kita bahwa di masa-masa seperti ini sekalipun, Tuhan masih berdaulat, Tuhan masih setia, dan Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencana dan rancangannya dalam kehidupan kita. Dan mungkin hari-hari ini saudara menghadapi masa di mana ya Tuhan memproses saudara. Tuhan lagi mendidik engkau. Tuhan lagi menghajar engkau. Dan seperti bangsa Israel, karena itu memang kesalahan kita. Itu memang karena kebodohan kita. Mungkin itu memang karena kita lupa sama Tuhan. Tapi sekarang kita jadi sadar saudara, bahwa ternyata kalau Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan benci kita. Bukan karena Tuhan jahat sama kita. Bukan penghukuman Tuhan itu untuk menyakiti kita, untuk menuduh kita, untuk menghakimi kita. Oh bukan. Tapi ternyata itu semua untuk kebaikan kita. Dan bahkan di tengah-tengah masa seperti itu pun, Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih setia dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun rencananya yang gagal di dalam kehidupan kita. Saya pengen buka dengan sebuah pemikiran seperti ini. Saudara, tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup saudara yang adalah sebuah kecelakaan. Yes, mungkin yang terjadi dengan bangsa Israel adalah karena kesalahan mereka. Tapi kita lihat di sini, Tuhan tidak pernah kehilangan kedaulatannya. Apalagi kasih setianya kepada bangsa pilihannya. Sekali lagi kita diingatkan di sini saudara ya, bahwa mengerti kedaulatan Tuhan dengan benar, itu enggak membuat kita menjadi orang-orang yang pasif. Tapi justru sebaliknya, akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan motivasi hidup yang besar, yang kuat di tengah-tengah situasi apapun. Dan kalau kita bisa mengerti Injil dengan benar seperti ini, maka respon kita terhadap hidup ini, terhadap situasi yang mungkin sekarang ini masih tidak sesuai ekspektasi kita. Kita enggak komplain, kita enggak menggerutu, kita enggak mengeluh, kita enggak gosip, kita enggak mental korban, kita enggak menyalahkan keadaan, kita enggak menyalahkan kanan kiri kita enggak menyalahkan orang lain. Tapi kita menerima, mensyukuri, menghidupi kehidupan kita semaksimal mungkin dengan sukacita dan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya dan menghormati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan setia di dalam kehidupan kita. Nah kalau saudara tadi perhatikan saudara di ayat ke-8 sama 9-nya, ini intermezzo sedikit ya. Tadi kita juga baca, tiba-tiba Yeremia itu menyinggung ada beberapa nabi palsu yang ada di tengah-tengah mereka. Yeremia berkata, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi mereka yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan. Tuhan tidak mengutus mereka. Nah siapa orang-orang ini saudara? Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi saya kasih tahu sedikit supaya saudara tahu background story-nya. Kalau saudara mundur satu pasal, yaitu ke Yeremia 28. Maka saudara akan mendapati cerita tentang nabi-nabi ini.
Salah satu pentolannya gitu saudara ya, adalah nabi yang bernama Hananya bin Asur dari Gibeon. Bukan gereja Gibeon di Surabaya saudara ya. Ini kota Gibeon yang ada di Alkitab, oke? Nah, apa yang nabi ini lakukan saudara? Nabi ini berkata kepada bangsa Israel seperti ini saudara. Ini bukan rencana Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Kalau kamu berada di situasi yang tidak enak, kalau kamu berada di situasi seperti ini bukan rencana Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus tengking. Kita harus kutuki. Kita harus kutuki Babel. Kita harus meratap. Sebentar lagi Tuhan akan segera mengeluarkan kita dari kota ini. Lalu kalau saudara baca di pasal 28, saudara tahu apa yang terjadi saudara? Tuhan begitu marah. Lalu Tuhan berkata kepada Hananya, aku tidak mengutus engkau. Yang kau beritakan itu bukan suaraku. Hari ini juga aku mengutuk engkau. Lalu yang terjadi saudara, Nabi Hananya itu pada tahun itu juga dia dikutuk Tuhan dan dia meninggal. Pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Gini saudara, bahwa kita seringkali kan berpikir seperti ini ya saudara ya. Bahwa kalau situasi itu tuh tidak nyaman bagi kita. Kalau situasi itu gak enak bagi kita. Kalau situasi itu tidak sesuai dengan selera kita dan apa yang kita mau. Kita tuh cepat sekali dalam menyimpulkan bahwa situasi itu pasti bukan dari Tuhan. Setuju gak saudara? Saya seringkali berkata sama orang gini. Pada waktu seorang itu berusaha untuk memutuskan keputusan yang sulit di dalam hidupnya. Orang itu akan berkata kepada saya, iya aku butuh tanda dari Tuhan kok. Aku butuh tanda dari Tuhan, pastor. Gitu. Oke, kamu berdoa, kamu harus minta tanda daripada Tuhan. Nah cuman yang sayang sekali saudara ya, yang sering kali terjadi adalah gini. Tanda-tanda yang orang ini maksud bahwa itu pasti dari Tuhan, itu adalah karena hal itu nyaman buat dia. Karena hal itu tuh sesuai dengan keinginannya dia. Karena hal itu yang kelihatan jalannya itu paling mulus buat dia. Suatu hari saya pernah mengkonselingin orang yang sedang memutuskan keputusan sulit dalam dia itu membangun bisnis, saudara. Dia punya beberapa pilihan opsi gitu, saudara ya. Pilihan ini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Pilihan ini, kekurangannya, kelebihannya ini. Pilihan ini, kekurangannya, kelebihan ini. Lalu saya berkata sama dia, ayo kita sama-sama berdoa. Kamu minta hikmat dari Tuhan, boleh minta tanda apa yang menjadi keputusan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Cepet, gak lama setelah itu, selang 1 atau 2 minggu, tiba-tiba orang ini kembali sama saya bilang, oke, aku udah memutuskan karena aku yakin ini dari Tuhan. Oh, apa? Apa alasannya kamu begitu yakin ini daripada Tuhan? Iya, karena 2 keputusan lain ini sulit sekali untuk aku tuh bisa melakukannya. Tapi yang ketiga ini yang paling gampang, aku bisa segera mulainya. Jadi ini pasti jalan dari Tuhan. Nah itu kalau berdasarkan apa yang kita pelajari dari Nabi Yeremia, kita gak bisa pakai ukuran seperti itu saudara. Belum tentu situasi yang kau hadapi sekarang ini meskipun itu gak nyaman, meskipun itu gak enak buat dirimu, itu bukan kehendak Tuhan. Belum tentu pekerjaan yang kau sekarang tuh bilang ini aku gak nyaman, kerja di sini aku gak nyaman nih pekerjaan ini tuh aduh gak cocok dengan skillku, dengan potensialku, dengan kenyamananku. Belum tentu pekerjaan itu bukan kehendak Tuhan untuk kau hidupi. Aku gak cocok lagi di gereja ini aduh aku diproses itu aku gak nyaman, aku mau pindah gereja. Belum tentu gereja itu gak nyaman, tanda itu bukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bukan berarti saudara harus di sini juga, ini berlaku untuk gereja manapun. Saudara bisa mengerti di sini ya saudara ya. Dan kita seringkali itu bilang gini saudara ya. Saya seringkali ketemu sama orang-orang yang, iya aku tidak setuju dengan prosperity gospel. Aku tidak setuju dengan Injil kemakmuran. Aku setuju dengan Injil yang sejati. Yang Pastor Anthony ajarkan. Wah, prosperity theology itu, Injil kemakmuran bahwa Tuhan itu harus menghendaki kita pasti kaya, enak, makmur, nyaman. Itu Injil yang sesat. Setuju aku. Aku setuju sama Injil yang asli. Tapi saudara tahu seringkali kita, pada waktu kita bilang seperti itu, kita hanya setuju di sini. Tapi hati kita masih percaya Injil kemakmuran. Kenapa saudara? Karena begitu situasi itu gak enak, gak nyaman buat kita. Kita udah sulit untuk bersyukur, benar gak saudara? Kita udah susah untuk menerima situasi itu dan bersyukur dan percaya bahwa Tuhan berdaulat dan kasih setianya ada di kita. Bahkan di dalam situasi seperti itu pun. Saya bisa mengerti ini ya, saudara ya. Jadi saudara ya, hati-hati. Kalau kita suka ngeluh, kita suka ngomel, kita suka komplain.
dengan situasi yang kita hadapi sekarang, kita alami sekarang. Hati-hati, bisa jadi kita sedang menghina kedaulatan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai perenungan kita hari ini dengan mengingat ini, saudara. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Itu yang di luar kehendak, rancangan, dan kedaulatan Tuhan. Apapun itu pekerjaanmu, keluarga, pelayanan, apapun itu. Bahkan saudara, kalau engkau bisa lahir di dunia ini sekalipun, itu karena Tuhan punya rancangan dan tujuan di dalam hidupmu. Saudara tahu, saudara bahkan lahir di dunia ini aja, itu bukan keputusan papa mama kita. Bukan karena papa mama kita suatu hari memutuskan, ayo kita berhubungan seks dan kita mempunyai anak sehingga lahir saudara. Oh bukan saudara. Kalau saudara baca kitab Mazmur, Tuhan yang menulis kehidupan saudara. Tuhan yang menenun saudara di dalam rahim ibu kandungan saudara. Kandungan ibu saudara. Kalau saudara ada di tempat ini, bahkan hari ini sekalipun saudara bisa di gereja, duduk di tempat ini, hari ini pun. Itu semua bukan rencana manusia. Tapi tangan Tuhan yang menulis kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita saat ini ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Dan segala proses kehidupan yang kita alami hari-hari ini, itu semua tidak ada yang kebetulan. Tapi itu adalah rancangan yang Tuhan ingin untuk kita hidupi dengan sepenuhnya bersandar kepada kedaulatan dan kasih setianya. Kita baca ayat ini sama-sama saudara ya, Efesus 2 ayat 10 dengan keras. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, jadi pulang dari tempat ini, syukuri pekerjaan saudara. Syukuri komunitas saudara. Syukuri kehidupan saudara. Bekerjalah, berkaryalah, percayalah Tuhan berdaulat dan setia di dalam kehidupanmu. Nah lalu apa hubungannya sama tema kita hari ini? Wah kalau saudara kritis, loh ini kok gak ngomongin gereja? Nah dengan pemikiran gini, sebagai gereja, jadi kita harus sadar saudara, bahwa Tuhan itu telah memanggil kita, mengumpulkan kita menjadi satu kumpulan orang saat ini, menetapkan kita di kota ini, di mana kita berada sebagai sebuah gereja, untuk sebuah tujuan yang jelas. Nah bangsa Israel pada waktu itu adalah gambaran kita gereja saat ini saudara. Bangsa Israel pada waktu itu sama dengan kita saat ini adalah sekumpulan umat orang yang Tuhan sendiri pilih, Tuhan sertai, Tuhan pelihara di tengah-tengah kota di mana Tuhan buang mereka untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara coba renungkan saudara, kenapa Tuhan mengumpulkan sekumpulan orang dibuang kepada sebuah kota yang dimana mereka itu diasingkan. Tapi tangan Tuhan itu terus memelihara mereka, membentuk mereka, bekerja di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk menatakan kemuliaannya di tengah-tengah kota tersebut. Jadi pada waktu mereka tuh melihat orang lain, bayangin jadi orang Israel saudara ya. Pada waktu mereka tuh melihat orang-orang di kota tersebut, mereka bekerja untuk mencari kebahagiaan. Mereka tuh berkeringat berdarah untuk mencari apa yang namanya itu adalah kepenuhan hidup. Mereka tuh begitu haus akan apa yang namanya itu damai sejahtera. Mereka tuh bekerja banting tulang untuk sesuap nasi di piring mereka. Mereka tuh bisa hadir di situ dan menceritakan sebuah kesaksian bahwa Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang memberkati kami. Kami ini gak tahu gimana tapi kami ini masih bisa hidup berkecukupan. Kami masih bisa sebagaimana kami ada sekarang. Kami punya damai sejahtera karena Tuhan yang memelihara kami, mencukupkan kami. Saudara bisa melihat itu? Untuk menyatakan alat kemuliaannya. Dan itulah tujuan kita sebagai gereja. Nah tapi saudara, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Dan hal ini tuh adalah hal yang paling penting untuk kita alami. Supaya kita bisa memiliki hati yang bisa menjadi berkat buat kota kita. Itu kita harus mengerti konsep yang namanya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah bayangin saudara ya, bayangin. Tadi saya udah cerita sama saudara, bayangin saudara. Saudara itu adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mengkhianati Tuhan.
orang-orang yang baru saja itu melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan itu memproses saudara, menghajar saudara, membuang saudara ke sebuah tempat pengasingan. Tapi di saat yang sama Tuhan itu berfirman kepada saudara bahwa aku masih mengasihi engkau. Aku masih setia di dalam hidupmu. Aku masih memelihara engkau. Aku gak pernah meninggalkan engkau. Kira-kira saudara, apa yang ada di pikiran dan hati bangsa Israel pada waktu itu? Nah, saya pengen saudara yang di poin kedua ini ya, membayangkan kalau saudara itu jadi bangsa Israel. Nah, tapi sebelum itu saudara, kita harus tahu dulu bagaimana bangsa Israel ini sebelum mereka itu mengalami masa ini. Kalau saudara itu baca perjanjian lama saudara ya, maka tuh saudara akan tahu bahwa bangsa Israel itu bukan bangsa yang baik. Saudara tahu bagaimana caranya bangsa Israel itu mengkategorikan bangsa-bangsa di dunia ini saudara. Mereka cuma punya dua kategori. Yang pertama adalah bangsa Israel, yang kedua adalah bangsa-bangsa non-Israel. Jadi yang pertama kategorinya itu bangsa Israel, bangsa yang dipilih, bangsa yang diberkati, bangsa yang kepunyaan Allah. Lalu bangsa-bangsa yang lain, gak peduli saudara bangsa apa, mau orang Indonesia, mau orang Amerika, mau orang Eropa, mau apapun saudara. Kategorinya itu cuma satu, yaitu bangsa yang tidak dipilih, tidak diberkati, excluded. Makanya kalau saudara baca Alkitab perjanjian, bahasa Inggris saudara ya, saudara akan menjumpai ada satu kata yang sering dipakai, yaitu kata Gentiles. Saudara pernah dengar kata itu? Gentiles. Tahu ya artinya saudara Gentiles ya? Gentiles itu adalah artinya itu adalah bangsa-bangsa lain yang di luar bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu punya sebuah pandangan yang sangat rendah terhadap bangsa lain yang bukan orang Yahudi saudara. Nah saudara masalahnya gini, saudara tahu bahwa pertama kali bangsa Israel itu dipanggil Tuhan, Tuhan itu berkata kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham seperti ini, aku akan memberkati engkau dan daripadamu akan kubentuk sebuah bangsa yang besar yang lewat daripada kamu semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Oke saudara ingat ya ceritanya ya. Jadi dari pertama Tuhan ini memilih bangsa Israel untuk dia itu bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Tapi apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel tidak lakukan itu. Kalau saudara baca di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru sekalipun saudara. Orang-orang Kristen pertama disebut orang Kristen itu adalah orang-orang Yahudi. Saudara nanti baca ya pulang di Kisah Para Rasul, di Galatia gitu saudara ya. Dan orang-orang Yahudi ini pada waktu pertama kali mereka disebut orang Kristen. Dan mereka tuh membentuk sesuatu yang kita sebut dengan nama gereja sekarang. Saudara tahu yang terjadi apa saudara? Kalau ada bangsa lain yang bukan orang Yahudi mau masuk ke dalam gereja ini kayak kita gini ya. Ada orang lain mau jadi member gereja kita. Orang Yahudi akan berkata seperti ini, enggak bisa. Kamu mau jadi member gereja Rock Riverside? Kamu mau jadi member gereja ini, mau jadi satu sama kita disebut orang Kristen? Kamu harus jadi orang Yahudi. Loh, gimana caranya? Aku kan bukan orang Yahudi. Gimana caranya aku bisa jadi orang Yahudi? Bangsa Israel akan bilang seperti ini, orang Yahudi akan bilang seperti ini. Oke. Kalau kamu mau jadi seperti kita, pertama kamu harus disunat. Sama seperti kita, kamu harus disunat. Kedua, kamu gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh melakukan ini, gak boleh melakukan itu. Bisa ngerti ya saudara ya? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang eksklusif sekali pada saat itu. Nah, akhirnya gini, kenapa Tuhan itu seakan-akan gini, harus memberikan sebuah pelajaran, harus memberikan sebuah pengalaman, di mana bangsa Israel itu dibuang, karena dosa-dosa mereka, karena kelemahan mereka. Tapi di saat yang sama mereka itu mengalami kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena Tuhan pengen bangsa Israel tahu dan mengerti sebuah prinsip ini. Bahwa kita tidak akan bisa menjadi agen kasih karunia Allah. Sebelum kita terlebih dahulu menyadari bahwa kita ini adalah objek kasih karunia Allah. Saat kita menyadari bahwa kita ini sudah menjadi objek kasih karunia, maka baru saat itu kemudian kita baru akan bisa menjadi agen kasih karunia Allah. Kalau bangsa Israel ini belum mengerti konsep ini, kalau Tuhan itu nggak ngajarin bangsa Israel dengan pengalaman di Yeremia 29 tadi, apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang sombong. Ingat tadi, tidak, kita nggak mau menjadi satu dengan bangsa Babel. Kita nggak mau memberkati mereka. Kita mau mengutuki mereka. Sama saudara. Dan prinsip itu berlaku sampai kita hari ini. Kalau saya boleh summary saudara ya.
Ini teguran yang sangat tajam. Ini sebuah teguran yang pedas. Saudara tahu, satu alasan, satu aja alasan. Gak banyak alasannya, saudara. Cuman satu alasan. Kenapa kita sebagai gereja sulit untuk menjadi berkat bagi kota kita? Cuman satu alasannya. Karena hati kita belum benar-benar memahami kasih karunia Allah. Satu. Bukan karena, kita nggak tahu penginjilan gimana caranya. Bukan kita karena, kita belum ada waktu, pastor. Kita nggak ada dana, kita nggak ada tenaga. Bukan. Cuman satu tembok yang memisahkan kita dengan penginjilan. Yaitu hati kita belum memiliki belas kasihan. Kenapa? Karena kita belum benar-benar memahami kasih karunia Allah. Sehingga kita bisa sadari di sini, saudara. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu adalah sebuah proses yang kita harus alami juga hari ini. Yaitu apa? Bangsa Israel harus terlebih dahulu memahami dan mengalami kasih kemurahan Allah. Mereka harus terlebih dahulu sadar bahwa mereka adalah objek kasih karunia Allah. Sebelum akhirnya Tuhan bisa menggunakan mereka dan menggunakan kita hari ini sebagai agen kasihnya di tengah-tengah kota kita. Kita teoritis sedikit, saudara ya. Saya pengen saudara merenungkan ini, saudara. Kalau saudara adalah orang Kristen seperti saya, yang hidup di tengah-tengah dunia. Kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Ada dua macam kelompok, saudara. Ini tensi yang kita tuh alami pada waktu kita hidup di dunia. Ada dua macam kelompok orang Kristen di dunia ini. Kalau saudara bukan yang nomor satu, maka saudara adalah yang nomor dua. Kalau saudara bukan yang nomor dua, maka saudara ada yang nomor satu. Oke? Yang nomor satu adalah orang-orang Kristen yang berkata seperti ini. Aku ini lebih benar, lebih baik, lebih kudus daripada orang-orang dunia. Kita merasa lebih superior daripada orang-orang dunia. Kita lebih kudus, lebih diberkati, lebih ngerti kebenaran, lebih saleh, hidup kita lebih benar. Sehingga apa yang kita lakukan, saudara? Kita mengisolasi diri kita dari dunia. Nah, tesnya apa, saudara? Tesnya adalah gini, saudara. Bagaimana reaksi hatimu pada saat engkau tuh melihat orang-orang yang lebih berdosa daripada saudara? Padahal sebenarnya konteks itu nggak benar juga ya, lebih berdosa daripada kita. Itu perasaan kita aja sih sebenarnya. Tapi bagaimana perasaan hati kita pada waktu kita melihat orang-orang yang kita nilai itu nggak lebih rohani daripada kita. Lebih berdosa daripada kita. Lebih hancur daripada kita. Lebih rusak daripada kita. Hati kita ini jadi punya belas kasihan atau irritated, saudara. Saudara ngerti kata irritated ya? Saudara terganggu, risih sama orang-orang tersebut. Nah, kelompok nomor satu ini adalah kelompok legalistik, saudara. Kaum Farisi dan Saduki di zamannya Yesus. Mereka merasa ada sebuah batasan dan perbedaan antara kita dengan orang-orang dunia. Sehingga kecenderungan kita adalah kita menjauhi orang-orang tersebut. Siapa yang di sini nomor satu, saudara? Ini angkat tangan duluan saya. Saya mengaku kecenderungan saya nomor satu. Atau tes berikutnya, saudara. Tes berikutnya, saudara. Saya kasih sebuah tes berikutnya. Kalau saudara itu nomor satu atau bukan. Kapan terakhir kali saudara itu punya teman atau saudara itu bergaul akrab dengan orang-orang di luar gereja, saudara? Ayo. Bisa ngerti maksud saya, saudara ya? Itu karena ada sebuah kesombongan rohani yang tanpa sadar membuat kita ini memisahkan diri dari dunia. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang langsung nunjuk, iya tuh aku tahu tuh itu orangnya tuh yang kayak gini nih. Ini nih Farisi gospel nih. Ini nih orang-orang yang sombong rohani nih kayak gini nih. Gitu ya saudara ngomong gitu. Belum selesai saudara. Ada kelompok yang nomor dua. Kelompok yang nomor dua ini adalah orang-orang yang berkata seperti ini, saudara ya. Di dalam hati lubuk saudara yang paling dalam, di dalam perasaan saudara yang paling dalam, saudara itu merasa seperti ini. Enak ya jadi orang dunia. Bisa sukses, lebih kaya, hidupnya lebih bebas, lebih gak ada peraturan ini itu, mau kerja gak bayar pajak juga kayaknya santai-santai aja. Kalau kita kayaknya begitu kena masalah uang sedikit langsung ditegur di mimbar berhala uang. Kayaknya orang di luar sana kok lebih bebas hidupnya ya.
Mau ngapain aja nggak terikat, mau have fun aja lebih enak, kayaknya lebih nikmat, lebih nyaman, lebih makmur. Sehingga saudara, di dalam hati lubuk saudara yang paling dalam, saudara itu pengen memiliki dan mengejar apa yang dunia itu juga pengen miliki dan pengen ngejar. Sehingga yang terjadi apa saudara? Tanpa saudara sadar, saudara menjadi orang Kristen yang asimilasi atau menjadi sama dengan dunia ini. Kebiasaan saudara nggak ada bedanya, keinginan hati saudara nggak ada bedanya, apa yang saudara kejar nggak ada bedanya, cara kerja saudara nggak ada bedanya, cara saudara bergaul nggak ada bedanya. Sehingga akhirnya saudara, bukan hanya yang nomor satu yang nggak bisa memenangkan dunia, tapi saudara harus tahu, saudara juga tidak akan bisa memenangkan dunia kalau saudara itu sama dengan dunia. Nah, dua tensi ini ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Nah, hari ini saya menawarkan jalan yang ketiga, yaitu jalan Injil. Yang Tuhan inginkan, dengan bagaimana Tuhan itu melatih dan mengajari dan mendidik bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan itu pengen kita tuh memiliki perasaan seperti ini. Yang pertama, kita gak sombong sama mereka. Kita gak superior sama mereka. Kenapa? Bayangin jadi bangsa Israel tuh ya saudara ya. Karena kita ini tahu bahwa kita itu dibuang di tempat itu karena kita ini orang-orang berdosa. Aku ini juga gak ada bedanya sama kamu. Aku ini adalah juga orang-orang yang mengkhianati Tuhan. Berdosa, lupa sama Tuhan. Aku nggak lebih baik dari kamu dan kamu nggak lebih jelek daripada aku. Kalau aku hari ini ada di tempat ini dan bisa menikmati segala kebaikan Tuhan dan aku ini bisa hidup di dalam perlindungan Tuhan, itu sama sekali bukan karena kehebatanku, kekuatanku, kelayakanku, kesalehanku, tapi benar-benar karena Tuhan bermurah hati dan menunjukkan kasih karunia-Nya kepadaku. Jadi saudara itu nggak bisa sombong. Meskipun terhadap orang-orang yang mungkin bagi saudara itu lebih hancur daripada saudara. Gak bisa. Karena saudara tahu aslinya kenyataannya saudara. Saudara itu tidak lebih baik daripada orang-orang tersebut. Saudara bisa mengerti? Sehingga kita gak merasa superior. Sehingga kita menemukan kesamaan bahwa kita ini adalah sama-sama orang berdosa yang perlu kasih karunia. Tapi di satu sisi saudara juga gak iri sama dunia. Kenapa? Karena saudara sudah mengalami yang lebih baik. Saudara bisa ngerti ya? Saudara sudah mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara sudah mengalami damai sejahtera yang lebih sejati daripada yang dunia bisa tawarkan. Saudara sudah bisa mengalami sukacita yang lebih sejati daripada yang dosa bisa tawarkan. Saudara sudah mengalami sukacita yang lebih kekal daripada apa yang kesenangan dunia ini sudah tawarkan. Sehingga di saat yang sama saudara nggak sombong, tapi di saat yang sama saudara juga berbeda daripada mereka. Sehingga saudara akhirnya bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka karena kita sudah tahu apa yang sejati dan kekal itu yang kita sudah terima daripada Tuhan. Sehingga akibatnya saudara nggak mengisolasi diri, tapi saudara juga tidak mengasimilasi diri. Sebaliknya kita bisa menggarami dunia. Nah, hanya dengan cara ini saudara, gereja akan bisa menjadi berkat bagi dunia. Gereja gak akan bisa memenangkan kota kalau kita ini masih sama dengan dunia. Tapi sebaliknya, gereja juga tidak akan bisa memenangkan kota kalau kita ini terlalu sombong, kita terlalu asik dengan diri kita sendiri, sehingga kita mengasingkan diri kita dari dunia. Sehingga yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, bekerjalah, berkeluargalah, hiduplah, menikahlah. Hiduplah dengan semaksimal mungkin. Sambil engkau menceritakan bahwa Allah begitu bermurah hati dan penuh kasih karunia di dalam kehidupanmu. Sehingga kalau engkau bisa berbeda dari dunia ini, itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena kelayakanmu, tapi karena ada Tuhan yang begitu murah hati dan mengasihi engkau. Sehingga jangan benci mereka, jangan pisahkan dirimu dari mereka, melainkan berkati mereka, menangkan mereka, dan ajak mereka untuk menerima kasih karunia dan kemurahan yang sama. Tanpa pengertian kasih karunia, saudara, kemungkinannya cuma dua. Saudara menjadi sombong, atau saudara akan menjadi sama dengan dunia ini. Nah, sehingga yang ketiga, baru pada waktu kita memahami kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan yang berdaulat dalam hidupku,
segala sesuatu yang aku alami, ini gak ada yang kebetulan. Kalau aku bekerja di tempat itu karena rencana Tuhan. Kalau aku bisa ada di kelompok orang itu karena Tuhan yang taruh aku. Kalau aku ada di komunitas itu Tuhan yang kirim aku, yang taruh aku. Kalau aku ada di gereja ini, itu adalah rancangan Tuhan, Tuhan yang taruh aku. Sehingga aku harus berkarya, hidup, mengucap syukur. Tidak boleh menggerutu, gak boleh komplain. Aku harus bekerja semaksimal mungkin. Menikmati kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Sehingga akhirnya engkau bisa mengerti yang poin nomor 3. Yaitu kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah saudara, di ayat 8-9. Yeremia menutup dengan tadi yang kita udah bahas di depan saudara ya. Dengan berkata seperti ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah tadi saya udah jelasin di depan saudara ya. Bahwa mindsetnya bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka tuh begitu eksklusif. Mereka tuh gak suka bangsa lain, orang lain itu menikmati kebaikan yang mereka tuh juga nikmati. Dan saya peringatkan saudara ya, buat kita gereja atau orang Kristen, bahaya kesombongan ini itu sangat rawan dan sangat halus untuk kita miliki di dalam hati kita. Nah, kenapa saya bisa bilang bahwa itu adalah yang terjadi saudara? Karena ini bukan cerita yang pertama. Kalau saudara tuh lihat di perjanjian lama, ada juga cerita lain, yaitu cerita tentang seorang nabi. Dan ceritanya itu sangat menggelitik sekali saudara. Nabi ini adalah nabi yang luar biasa. Suatu hari Tuhan tuh panggil nabi ini untuk memberitakan keselamatan untuk sebuah bangsa yang begitu hancur di dalam dosa mereka. Yaitu bangsa Niniwe. Dan nabi ini adalah seorang yang bernama Yunus. Suatu hari nabi ini dipanggil, Yunus, Tuhan berkata, pergi ke kota Niniwe, bangsa Niniwe. Beritahukanlah kepada mereka. Kalau mereka tidak bertobat dan berbalik daripada segala kejahatan mereka, aku akan menghukum mereka dan membawa malapetaka dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang terjadi saudara? Kita di awal kita belum tahu kenapa Yunus itu melakukan itu. Kita belum tahu motifnya. Tapi yang Yunus lakukan ini, Yunus itu gak mau. Yunus itu langsung kabur. Disuruh ke Niniwe, Yunus itu malah pergi ke Tarsis saudara. Lalu singkat cerita, saudara tahu ceritanya ya, Tuhan mengintervensi. Di tengah perjalanan Yunus itu dibuang ke laut dan dimakan ikan, di dalam perut ikan. Lalu Tuhan menyelamatkan Yunus. Tuhan mengizinkan Yunus mencicipi kasih karunia Tuhan. Oke? Nah lalu yang terjadi luar biasa saudara. Akhirnya Yunus oke. Udah di dalam perut ikan 3 hari, tobat saudara ya, Yunus ceritanya tobat. Oke Tuhan, aku nurut. Aku akan pergi ke Niniwe. Sekali lagi ya, Niniwe ini bangsa yang bejat saudara. Hancur. Saudara sebutin segala macam dosa ada di kota itu. Saudara. Berhala ada. Uang ada. Dosa seksual ada. LGBTQ ada. Kejahatan macam apapun ada di kota itu. Ini kota yang jahat sekali. Tapi yang menariknya saudara, yang luar biasanya. Pada waktu Yunus ke sana, Yunus berkhotbah di tengah-tengah kota itu. Terjadi sebuah KKR yang sangat besar. Dan revival itu terjadi saudara. Lalu di Yunus 3 ayat 10 diceritakan seluruh kota itu bertobat. Luar biasa ya saudara ya. Langsung kalau saudara baca ceritanya di Yunus 3 itu saudara ya. Mereka tuh langsung patung berhalanya itu dirobohkan. Mereka langsung bersungkur, bersujud minta ampun sama Tuhan. Rame-rame mereka tuh berkabung, jubahnya dirobek. Mereka bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan hari itu juga semua mereka mengalami pertobatan. Nah tapi yang lebih mencengkangkan lagi, yang lebih mengagetkan lagi, itu bukan bagaimana bangsa Niniwe bertobat. Tetapi bagaimana reaksi Yunus pada waktu dia melihat ini. Kalau saudara dan saya jadi Yunus, apa yang kita lakukan saudara? Pada waktu seluruh bangsa Niniwe ini bertobat, apa yang saudara lakukan? Apa saudara kira-kira saudara reaksinya gimana saudara? Langsung edarkan kantong persembahan gitu saudara ya? Enggak ya saudara ya? Wah ini langsung banyak ini pasti uangnya nih kan gitu kan. Langsung dipersembahkan semua kan saudara ya? Bukan saudara ya? Apa? Kita pasti seneng kan saudara ya? Bener ya? Kita pasti akan bersuka cita, bener gak? Ngelihat orang yang begitu banyak itu bertobat. Tapi saudara tahu itu bukan reaksi Yunus. Kalau saudara baca di Yunus 4, 1 pasal setelahnya diceritakan seperti ini saudara. Melihat hal itu tuh apa? Revival. Jiwa-jiwa dimenangkan.
Tuhan bermurah hati kepada orang-orang yang hancur di dalam dosa mereka ini. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Nah, saya pengen bilang di sini, saudara. Saudara tahu tandanya hati saudara itu sudah benar-benar mengenal kasih karunia Allah. Ada sebuah kesungguhan di dalam hati kita untuk secara tulus melihat seseorang itu bertobat dan hidupnya dirubahkan. Kalau saudara belum mengalami kasih karunia Allah, ini yang akan kita rasakan. Kita kesel, kita marah. Kenapa Tuhan itu bisa bersabar sama orang-orang tersebut? Kan saudara tahu ini adalah hambatan utama gereja. Kita asik dengan kenyamanan kita. Kita gak suka hidup kita itu diusik dengan orang-orang yang dalam tanda kutip. Menurut kita itu masih mengacau, menyusahkan. Tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Bayangin saudara, ini doanya seorang nabi, bayangin. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeri itu, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Oh, jadi di pasal 4 ini kita akhirnya baru tahu sebabnya. Kenapa Yunus itu pada waktu disuruh Tuhan dia minggat ke Tarsis. Kenapa? Karena aku tahu bahwa engkaulah, aneh saudara, Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Aneh gak saudara? Yunus ini marah, kesel sama Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Justru karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Saya kasih tahu kepada saudara, sebagai orang Kristen, kita semua di tempat ini tidak ada yang tidak suka sama yang namanya kasih Tuhan. Karunia Tuhan, His grace, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kita semua di tempat ini pasti suka akan hal itu. Tapi saudara tahu yang menjadi kehendak Tuhan? Bukan hanya engkau suka selama engkau yang menikmati itu semua. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kesungguhan di hatimu untuk orang lain juga merasakan itu. Saya kasih contoh ya saudara ya, saya kasih contoh ya. Siapa di sini yang begitu suka dan mensyukuri pengampunan Tuhan? Wah ya, ini karena udah tahu arahnya mau kemana langsung gak angkat tangan saudara ya. Kita semua tuh suka dengan namanya tuh konsep pengampunan, setuju gak? Tuhan mengampuni aku, oh, your grace is enough gitu ya. Kalau Bu Kenny yang nyanyi kan langsung powerful ya. Your grace is enough. Gak bisa suara saya kayak gitu ya. Your grace is enough. Waduh kasih karunia indah loh. Aku merasakan pengampunan yang luar biasa. Tunggu sampai saudara dituntut untuk mengampuni. Baru pemahaman saudara akan pengampunan itu terbukti di situ saudara. Saya mau ngerti maksud saya. Saudara suka kan konsep Tuhan memelihara hidup saudara? Waduh Tuhan mencukupkan aku. Tuhan memelihara hidupku. Tuhan memberkati aku. Tunggu sampai Tuhan mengirimkan orang-orang yang perlu bantuanmu di sekitarmu. Bagaimana reaksimu? Saudara bisa mengerti maksud saya? Kita sangat suka dengan Tuhan yang maha pengasih, penyayang, murah hati. Demi diri kita sendiri. Tapi yang Tuhan mau bukan itu. Kita harus mencintai Tuhan yang maha pengasih, penyayang, murah hati. Demi semua orang, termasuk musuh-musuhmu. Minggu lalu kita belajar di Roma 12 ya, masih ingat ya khotbahnya. Di mana kita di gereja diajarin untuk menangis dengan mereka yang menangis. Sukacita dengan mereka yang bersukacita. Kasihilah musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuki kamu. Beri makan seterumu. Kita belajar itu saudara ya. Saudara bisa ngelihat bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk mempraktekkan itu. Bangsa Israel ini ada di kota di mana mereka itu dibuang di negeri yang asing. Di mana negeri ini adalah negeri yang Tuhan pakai untuk menjajah mereka. Kira-kira gampang gak untuk mengupayakan kesejahteraan mereka? Menjadi berkat bagi mereka. Saudara bisa lihat korelasinya dengan mengasihi musuhmu. Memberkati mereka yang menyiksa kamu, menyakiti kamu, bersalah kepadamu. Nah itu saudara, kita diajar itu di gereja. Sehingga sampai akhirnya kita bisa membawa itu keluar sana. Tuhan yang baik, yang murah hati, penyayang, itu tidak boleh hanya berhenti di dalam gereja.
itu Tuhan yang terlalu kecil. Tuhan yang begitu baik, murah hati dan penyayang itu adalah Tuhan yang sangat besar yang harus kita bawa keluar dari gereja ini. Untuk semua orang bisa mengenal itu, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya tahu ini bukan firman yang mudah, bahkan buat saya sendiri. Tapi ini harus menjadi teguran bagi kita pada pagi hari ini. Nah, lalu saudara, pada waktu Yunus marah sama Tuhan, Tuhan menjawab Yunus hanya dengan satu kata. Yaitu Tuhan bertanya sama Yunus seperti ini. Layakkah engkau marah? Itu typo deh ya, gak ada pada hidup itu saudara ya. Layakkah engkau marah? Yunus, layakkah engkau marah? Apa artinya? Kenapa Tuhan itu tanya sama Yunus, layakkah engkau marah? Artinya gini saudara, Yunus harusnya tuh ingat bahwa dia tuh seharusnya tidak layak marah. Kenapa? Karena ia lupa bahwa ia tidak lebih baik daripada bangsa Niniwe sebagai objek yang menerima kasih karunia Allah. Pada waktu Yunus diutus ke kota Niniwe, Yunus itu bukan sebagai seorang nabi yang kudus, yang sempurna, yang suci, enggak. Tuhan mengutus Yunus sebagai sesama orang berdosa untuk memberitakan kasih karunia yang Yusuf sudah alami satu pasal sebelumnya. Jadi kalau saudara baca ya saudara ya, di pasal kedua, Yunus itu sebenarnya di dalam perut ikan. Yunus itu nyanyi loh saudara. Dan nyanyiannya itu begitu indah. Sama kayak kita orang-orang di dalam gereja, kita tuh nyanyi begitu indah. Saudara bisa ngerti maksud saya? Kita nyanyi begitu indah, waduh luar biasanya kasih karunia Allah. Tapi begitu keluar dari perut ikan, sama seperti kita, begitu kita keluar dari gereja, kita lupa akan kasih karunia Allah yang sudah kita terima itu. Saya tutup dengan ini. Tapi gak berhenti sampai Yunus. Untung saudara, beberapa tahun kemudian, fast forward, years to come setelah Yunus, datanglah seorang nabi, tapi dia ini lebih daripada seorang nabi. Dia adalah seorang Yunus yang sejati. Dia bukan hanya seorang nabi yang datang untuk berkhotbah sehingga bangsa ini bertobat. Atau orang yang sekedar cuma menangisi bangsa tersebut untuk bertobat. Oh bukan. Alkitab melambangkan Yunus ini, Yunus yang sejati ini, sebagai seorang Yesus Kristus. Suatu hari Yesus Kristus berkata seperti ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat pada orang Farisi kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Dengan kata lain orang Farisi berkata gini, buktikan bahwa dirimu itu adalah Tuhan. Buktikan bahwa kami ini layak untuk ikut engkau. Lalu Yesus berkata, jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut sebuah tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi kalau Yunus 3 hari di dalam perut ikan, saudara tahu ya apa yang dimaksudkan Yesus ini ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Dia mati bagi kita. Dia turun ke alam maut demi kita. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Namun, perhatikan ini baik-baik saudara. Sesungguhnya yang ada di sini hari ini, yang sekarang lagi berbicara kepadamu, yang sekarang ini lagi ngobrol sama kamu, yang ada di hadapanmu sekarang, ini adalah seseorang yang lebih daripada Yunus. Kenapa? Karena yang orang ini lakukan lebih jauh, lebih mulia, lebih indah, lebih besar daripada Yunus. Kalau Yunus tadi, dia adalah seorang nabi yang sebenarnya itu berdosa. Sudah menerima kasih karunia Allah. Tapi dia gagal untuk menceritakan kasih karunia itu kepada bangsa lain. Beda dengan yang satu ini. Yang satu ini Paulus berkata, dia ini gak mengenal dosa. Dia tidak mengenal dosa. Namun dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya kita di dalam dia dibenarkan oleh Allah. Timothy Keller menggambarkannya dengan sangat indah. Timothy Keller berkata seperti ini. Yesus adalah Yunus yang seharusnya. Dan tentu saja ia jauh lebih baik daripada Yunus. Yesus bukan hanya menangisi bagi kita. Tapi ia juga mati
bagi kita. Kalau tadi kita lihat cerita Yunus, Yunus pergi keluar kota untuk menangis dan berharap kota tersebut menerima penghukuman Allah. Tetapi Yesus, dia juga pergi keluar kota. Dia menaiki sebuah bukit yang bernama Kalvari itu. Tapi bukan untuk menuntut penghakiman atas kota tersebut. Tapi untuk mati agar kota tersebut menerima pengampunan Allah. Pada waktu saudara sadar ini, maka kita akhirnya sadar bahwa ternyata di dalam cerita ini, kita ini bukan Yunus, kita ini adalah bangsa Niniwe. Kita nggak ada bedanya sama bangsa Niniwe. Kita adalah sekumpulan orang, sekumpulan umat yang menerima kasih karunia Allah. Yang dibenarkan karena ada Allah yang mati bagi kita. Yang kita bisa hidup menikmati kebaikan Allah di tengah-tengah dunia yang rusak. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kesalehan kita. Tetapi karena Allah begitu murah hati, mengasihani kita, setia dalam kehidupan kita. Sehingga kita hari ini, Tuhan hanya menginginkan kita untuk menceritakan kasih karunia itu. Dan menyalurkan kasih karunia itu kepada kota di mana kita berada. Sehingga kalau ayat 2 Korintus tadi, saudara, kita baca versi komplitnya. Inilah yang menjadi panggilan kita sebagai gereja hari ini. Di kota di mana Tuhan sudah taruh kita. Inilah kita, inilah identitas kita. Yaitu kita adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kota di mana kita berada. Dengan perantaraan kita, di dalam nama Kristus, kita meminta kepada mereka untuk memberikan diri mereka diperdamaikan dengan Allah. Dan diperdamaikan dengan Allah itu adalah kesejahteraan yang sejati. Pada waktu saudara tadi membaca ya, upayakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Ya saudara, kesejahteraan itu berbicara holistik. Saudara tidak akan mungkin bisa memberitakan kesejahteraan sejati untuk diperdamaikan dengan Allah. Pada waktu saudara itu menutup mata akan kesejahteraan badani. Tidak bisa saudara. Kalau ada tetangga saudara butuh makan, saudara harus kasih makan. Kalau ada teman saudara kekurangan, saudara harus bantu. Kalau ada teman-teman saudara yang kesusahan, saudara harus bantu. Tapi at the end of the day, tujuannya adalah untuk kita menceritakan ada sebuah kesejahteraan sejati yang jauh lebih besar daripada kesejahteraan dunia ini, yaitu diperdamaikan dengan Allah. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Allah yang sudah mengasihi kita. Allah juga yang mengasihi mereka dan ingin menyelamatkan mereka. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya tutup dengan sebuah kalimat saudara ya. Saya tutup dengan sebuah kalimat. Saya harap kalimat ini tuh menjadi sesuatu yang nempel di dalam hati kita pada pagi hari ini. Yaitu gini saudara, sekali lagi saya ulang. Bukti bahwa kita sudah memahami dan mengalami kasih karunia Tuhan adalah kesungguhan hati kita untuk orang lain juga mengalaminya. Doa saya sebagai gereja hari ini saudara ya. Yes, kita sering belajar tentang kebaikan Tuhan. Kita suka belajar tentang Injil, tentang kasih karunia Tuhan. Kita suka belajar tentang berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan. Tapi tidak untuk berhenti di sini. Bukti bahwa kita benar-benar sudah memahami itu semua adalah kesungguhan hati kita untuk semua orang lain juga turut merasakannya. Sehingga pada waktu kita lakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari saya undang untuk kita sama-sama juga berdoa. Dengan kesungguhan, bagaimana Allah sudah mempersatukan kita dengan tubuhnya lewat Kristus. Yuk kita juga minta dan berdoa untuk dia juga mempersatukan kita dengan hatinya saudara. Supaya pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu juga yang menjadi pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak hanya asik dengan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi kita benar-benar sungguh-sungguh pengen untuk semua orang juga mengalami apa yang kita alami. Yaitu kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.